Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? I hope we are always in good condition. Ibu harap kita semua selalu berada dalam kondisi yang baik. The students whom I love, in this session we are going to learn how to congratulate someone and how to express hope and wish. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang bagaimana cara mengucapkan selamat kepada seseorang dan bagaimana cara mengungkapkan harapan. In the end of the lesson, I hope you are able to congratulate someone and express wish or hope. Pada akhir pembelajaran, Ibu harap anak-anakku sekalian dapat mengucapkan selamat dan mengungkapkan harapan. Well, students, before going to our lessons, let's pray together. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Okay, let's start our discussion. Baiklah anak-anak, marilah kita mulai pembahasan materi. Our first material today is congratulations. Materi pertama kita hari ini adalah congratulations. Do you know what is congratulations? Apakah kalian tahu apa arti congratulations? Good, bagus sekali. Congratulations means selamat. Congratulations artinya selamat. There are two ways to congratulate someone. Ada dua cara untuk mengucapkan selamat kepada seseorang. The first, we can use the word happy. Pertama, kita bisa menggunakan kata happy. For example, contohnya happy birthday. Artinya selamat ulang tahun. Happy Independence Day. Artinya selamat hari kemerdekaan. Atau Happy Mother's Day. Artinya selamat hari ibu. The second, we can use the word congratulations. Cara yang kedua, kita bisa menggunakan kata congratulations. We can say, I'd like to congratulate you on plus noun. Kita bisa mengatakan, saya mengucapkan selamat kepadamu atas ditambah dengan kata benda. For example, contohnya, I'd like to congratulate you on your success to be the winner of the storytelling competition. Artinya, saya mengucapkan selamat kepadamu atas kesuksesanmu menjadi juara bercerita. The noun here is your success. Kata benda pada kalimat ini adalah kesuksesanmu. And the easiest way to congratulate someone is using the word congratulations itself. Nah, cara termudah untuk mengucapkan selamat kepada seseorang adalah menggunakan kata congratulations itu sendiri. For example, contohnya, congratulations Lina. Artinya selamat ya Lina. Well students, let's go to the next materials. Baiklah anak-anak, mari kita bahas materi selanjutnya. Now, we are going to discuss about the use of hope and wish. Sekarang, kita akan membahas tentang penggunaan kata hope dan wish. Basically, there isn't any differences between wish and hope. So, you can choose one of them to express your expectation. Pada dasarnya, tidak ada perbedaan antara wish dan hope. Jadi, kalian bisa memilih salah satu di antaranya untuk mengungkapkan harapanmu. There are two ways in expressing hope. Ada dua cara untuk mengungkapkan harapan. The first, you can say hope plus to infinitive or be. Cara pertama, kalian bisa mengucapkan hope ditambah dengan to infinitive atau kata kerja dasar atau be. For example, contohnya, the scientists hope to find the vaccine for corona. Artinya,
para ilmuwan berharap bisa menemukan vaksin untuk corona. The infinitive here is find. Kata kerja dasar pada kalimat ini adalah find atau menemukan. Or when there isn't any infinitive or verb in the sentence, we have to add be before adverb. Atau apabila di dalam kalimat tidak ada kata kerja dasar, maka kita harus menambahkan be sebelum kata keterangan. For example, contohnya, I hope to be a scientist. Saya harap bisa menjadi seorang ilmuwan. The second way, you can say hope and directly follow it by noun. Cara yang kedua, kalian bisa mengucapkan hope dan langsung diikuti dengan kata benda. For example, contohnya, I hope coronavirus will disappear soon. Artinya, saya harap virus corona akan segera menghilang. Bagaimana anak-anak? Can you catch my point? Apakah sudah bisa dipahami? My beloved students, now I'm going to explain the use of wish. Anak-anakku tersayang, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang penggunaan kata wish. Actually, the use of hope and wish are similar, but I'd like to explain it once again. Pada dasarnya, penggunaan kata hope dan wish adalah sama, tetapi Ibu akan menjelaskannya sekali lagi. Check this out. Perhatikan ya. There are two ways in expressing wish. Ada dua cara untuk mengungkapkan harapan dengan menggunakan kata wish. The first, you can say wish plus to infinitive or be. Cara pertama, kalian bisa mengatakan wish ditambah dengan to infinitive atau kata kerja dasar atau be. For example, contohnya, I wish to study at school now. Artinya, saya harap bisa belajar di sekolah sekarang. The infinitive here is study. Kata kerja dasar pada kalimat ini adalah belajar. Or, when there isn't any infinitive or verb in the sentence, we have to add be before adverb. Atau, apabila tidak ada kata kerja dalam kalimat, maka kita harus menambahkan kata be sebelum kata keterangan. For example, contohnya, I wish to be a teacher someday. Artinya, saya harap bisa menjadi seorang guru suatu hari nanti. The second way, you can say wish and directly follow it by noun. Cara yang kedua, kalian dapat mengucapkan kata wish dan langsung diikuti oleh kata benda. For example, contohnya, I wish that the vaccine for coronavirus will be found soon. Artinya, saya harap bahwa vaksin untuk virus corona akan segera ditemukan. The students whom I love, to check your comprehension to these materials, you have to make your own sentences to congratulate someone and to express wish or hope. Anak-anak yang Ibu sayangi, untuk menguji pemahaman kalian tentang materi hari ini, kalian harus membuat kalimat tentang bagaimana mengucapkan selamat kepada seseorang dan bagaimana mengungkapkan harapan. Okay, students, see you on the next materials. Baiklah anak-anak, sampai jumpa pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.